akhirnya saya bisa nge-review salah satu smartphone yang saya tunggu-tunggu, yaitu adik dari Sony Xperia One, yaitu adalah Sony Xperia 5. Bagaimana mau tahu lebih lanjut? Let's check it out. Ya, untuk spesifikasi HP ini adalah HP ini sudah menggunakan Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer dengan dipadui layar 6.1 inch Full HD display dengan refresh rate 60 Hz, sudah memiliki NFC support dan memiliki stereo speaker atau dual speaker, berbaterai sebesar 3140 mAh baterai dengan fast charging sekitar 18 watt. Ya, gue akuin smartphone ini kelemahannya yaitu di displaynya yang itu masih 60 Hz. Tapi ini juga bisa jadi hal positif dikarenakan baterainya kecil, sehingga dia untuk konsumsi baterainya jauh lebih hemat dibandingin dia menggunakan refresh rate yang tinggi sekitar kira-kiranya 90 atau 120 Hz. Ya, mungkin ini adalah salah satu bayaran dari kekurangan sebelumnya, yaitu di bagian refresh rate, yaitu layar ini udah berpanel AMOLED dibandingin kompetitor pada zamannya yaitu masih menggunakan panel IPS. Ya, sekarang kita pergi ke bagian yang overkill dari seri Xperia, mau dari Xperia 1, 5, 10, dan seterusnya, yaitu pada rasio layarnya. Rasio layar ini adalah 21:9, rasio yang sama digunakan pada film sinema. Dan menurut gue ini masih jadi one of the best kalau kalian yang suka nonton film, Netflix, dan lain-lain. Ini masih sangatlah oke dan overkill sih menurut gue, masih belum ada yang ngalahin. Ya, sekarang kita ke bagian dari smartphone ini, yaitu sebelah kirinya terdapat sebuah SIM tray yang hanya bisa menampung satu SIM card dan satu micro SD saja. Ya, sekarang kita pindah ke bagian kanan dari Sony Xperia ini, terdapat volume up and down, inside fingerprint, power button, dan satu tombol khas Sony yaitu shutter camera button. Ya, sekarang kita pergi ke bagian bawah smartphone ini, terdapat satu lubang mikrofon, satu lubang Type-C untuk mengisi daya, dan satu lubang speaker. Ya, sekarang kita pindah ke gaming performance. HP ini menggunakan chipset andalan gue yaitu Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer. Menurut gue chipset ini masih sangat layak untuk di tahun 2022. Dari segi panas sama dari segi FPS drop, HP ini masih lumayan kejaga dengan baik lah. Tidak terlalu panas, apalagi juga tidak sering yang namanya frame drop secara tiba-tiba. Dan menurut gue chipset ini masih sangat worth it untuk 2 tahun ke depan lagi sih. Ya, sekarang kita pindah ke fitur paling penting sih untuk tahun 2022, yaitu NFC support. Karena NFC support ini menurut gue sangatlah penting jika kalian ingin mengisi sebuah e-money atau hanya sekedar ingin mengecek saldo e-money. Ya, ini mungkin adalah salah satu fitur yang lumayan keren di Sony Xperia 5 yang bernama peluncuran cerdas. Fitur ini sangat berguna jika kalian ingin memotret suatu objek dengan instan dan sangat cepat. Sekarang kita pindah ke sektor kamera pada Sony Xperia 5 ini. Sony Xperia 5 ini memiliki setup 3 kamera, yang kamera utamanya beresolusi 12 megapiksel f1.6 dengan focal length 26 mm. Untuk kamera telefotonya beresolusi 12 megapiksel f2.4 dengan focal length 52 mm. Dan kamera terakhirnya kamera ultra wide dengan beresolusi 12 megapiksel f2.4 dengan focal length 16 mm. Ya, kita pindah ke selfie kameranya yang beresolusi 8 megapiksel f2.0 dengan focal length 24 mm. Ini untuk video perekaman kamera belakang di 4K 30 fps, ini untuk detailnya. Ya, ini untuk ngelawan dynamic range. Ya,
jika kalian ngerekam menggunakan lensa utama, jadi ketika kita ngerekam kalian bisa juga switch ke kamera telefoto ya, tapi tidak bisa kamera wide. Jadi ketika kalian ngerekam pakai kamera wide ya kamera wide aja, tapi kalau kalian menggunakan kamera telefoto kalian bisa ganti ke lensa utama, jadi bisa switch. Ini untuk detailnya. Menurut gua hasilnya udah lumayan bagus sih, apalagi SDR nyalain. Ya, ini adalah perekaman dari Full HD di 60 fps. Ini untuk detailnya jauh lebih smooth ya, karena ini 60 fps. Ini untuk settingannya sama. Ketika kalian menggunakan lensa utama, kalian hanya bisa switch ke lensa telefotonya. Ini untuk detailnya lagi. Ya. Ini untuk dynamic range. Bentar, kita ke arah sana ya. Untuk air. Ya. Menurut gua hasilnya udah lumayan bagus, apalagi di 60 fps ini menurut gua udah lebih baik lah ya dibandingin kalian rekam di 4K nya. Ya, ini untuk perekaman di wide Full HD di 60 frame per second. Ini hasilnya. Untuk di kamera wide ini dia bisa ngerekam sama seperti settingan di kamera utama ya, yaitu di 4K 30 fps. Tuh, di kamera wide tidak bisa ganti lensa, itu kurang aja sih. Tapi untuk dia bisa untuk dynamic range nya menurut gue dia cukup bisa ngehandle lah ya. Nah, ini buat air. Ya, seperti ini hasil. Ya, ini adalah hasil video dari Sony Xperia 5 di kamera selfie, rekaman di Full HD, maybe 30 fps. Soalnya ini udah pilihan paling atasnya. Begini kualitasnya. Ini untuk backlightnya. Ini kurang bisa ngambil. Ini untuk yang kamera. Menurut gua hasilnya udah lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan pretty much untuk detail juga bagus kamera depan. Ya, sampai juga kita di penghujung video pada kesempatan kali ini. Kesimpulan dari saya, Sony Xperia 5 ini cocok bagi kalian yang suka nonton film atau kalian yang suka membuat foto atau video, dikarenakan smartphone ini memiliki fitur-fitur kamera yang bisa dibilang cukup banyak lah untuk kebutuhan foto dan video. Dan mungkin segitu saja dari saya, dan terima kasih.